makin bagus. Jangan bertele-tele. Adakah? Itu juga. Ya, Oke. Ada Bang Wilson juga. Selamat halo Bang malam, Wilson, Wilson. apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Oke, Bapak dan Ibu, Adi yang terhormat, kita di sini menghadiri undangan IATMI Pengurus IATMI Pusat ya untuk mempresentasikan hasil dari meeting kita dan proposal yang sudah kita buat dalam acara simposium. Nanti presentasinya akan ada Mas Sai dan Mas Ian yang akan mempresentasikan. Secara highlight, progres dari yang kita lakukan hari ini adalah action list dari meeting terakhir, seperti melengkapi panitia sudah kita lakukan. Fix tanggalnya juga sudah kita koordinasikan dengan panitia Sarasehan, jadi kita akan ada di 7 sampai 9 November. Kemudian tempatnya setelah melihat pro and cons dari beberapa kandidat, akhirnya kita menjatuhkan pilihan kepada Yogyakarta. Dan kebetulan ada Bu Boni nanti yang akan menjadi tulang punggung kita di sana bersama ada UPN dan juga UGM ya. Selain itu saya pikir di tempat kita juga mengenai tema dari simposiumnya sendiri sudah kita finalkan di tingkat panitia. Nanti tentunya akan kita minta masukan dari Kilura. Dan saya pikir tanpa berpanjang lama itu pengantarnya dari saya, Kilura. Nanti setelahnya mungkin ini akan disampaikan oleh Mas Saya dan juga Mas Ian. Kita bisa mulai, Kilura? Monggo. Silakan Mas Sai. Baik, terima kasih Bang Julfri. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Kilurah, Mas Adi, Bapak Ibu serta rekan-rekan panitia simposium IATMI. Kami memenuhi undangan untuk update progress meeting untuk simposium IATMI 2022 ini. Nanti akan ada bergiliran Kilurah dari kami, ada dari tim sekretaris, dan kemudian juga ada dari plenary session, Bu Boni dan Mas Wilson. Kemudian ada update dari paper contest, ada Mas Rizky, dan kemudian ada dari sponsorship dan dari treasury. Jadi kami coba, walaupun kelihatannya banyak, tapi insya Allah ini kita singkat-singkat dan harapannya poin-poin pentingnya kita bisa dapatkan. Siap. Oke, mungkin saya coba share screen. Baik, sebagaimana Bang Zulfri tadi sudah sampaikan di depan, untuk proposal untuk yang akan menjadi proposal sponsorship kita, itu sudah kita mulai rampungkan di tim desain dan sekretariatan. Jadi tanggal juga sudah confirm dan tempat juga sudah insya Allah sudah confirm di Yogyakarta pada tanggal 7 sampai 9 November 2022. Seperti biasa dari hari Senin sampai hari Rabu untuk simposium IATMI-nya. Untuk topik dan tagline pada tahun ini adalah buah ini ya, brainstorming bersama teman panitia. Jadi kita akan mengangkat sebuah tagline dengan kita mulai dengan sebuah pertanyaan, sejauh mana migas Indonesia saat ini? Di sini topik yang kita mau angkat adalah sinergitas ya. Keywordnya adalah sinergitas dari strategi, kebijakan, dan teknologi kepada pengembangan lapangan untuk memperoleh sumber energi yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan energi nasional. Di sini kami put kata-kata berkelanjutan karena memang di industri migas saat ini kita dituntut untuk berkolaborasi juga dengan energi baru dan terbarukan serta energi hijau ya, green energy, dan kemudian juga kita tetap ditantang oleh bagaimana kita memenuhi tantangan energi nasional dalam kebutuhannya. Sehingga dari tim panitia kami merumuskan secara internal ini adalah tagline dan topik yang akan kita bawa untuk di simposium IATMI 2022. Silakan apabila ada tambahan dari Kilurah dan rekan-rekan. Oke, pertanyaan pertama, kemarin flyer yang pertama, kemarin saya beberapa di WA Group sudah melihat, tapi apakah flyer yang pertama kemarin itu sudah di-blast ke seluruh stakeholder kita, ke network kita maksud saya, itu barangkali mungkin sekretariat bisa menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang kedua adalah mengenai tema.
saya cukup setuju dengan baris kedua terkait dengan penjelasan dari tema ini. Tapi saya kok masih kurang nendang ya, sejauh mana migas Indonesia saat ini. Kayak gitu bisa nggak kita cari apa ya kata-kata yang singkat padat tapi nendang gitu loh. Misalnya apakah migas masih survive? Apakah industri migas masih survive misalnya atau masih apa ya istilahnya masih berjalan dengan baik gitu atau apa gitu kan. Sejauh mana migas Indonesia saat ini masih kurang nendang. Coba dicari kata-kata Bang Jufri yang lebih nendang, lebih keras gitu beberapa opsi ya. Nah, nanti kita coba ganti dengan kata-kata itu yang lebih apa nendang supaya orang langsung terbelalak gitu loh. Ya kan? Apakah industri migas masih survive atau apakah industri migas masih berjalan dengan sesuai dengan koridor atau sesuai dengan target? Gitu aja. Itu juga target pasti orang tahu lah target 1 juta barrel itu gitu kan. Nah, maksud saya supaya agak sedikit dendang. Nanti kata-katanya terserah lah panitia. Itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Baik, Kilora. Mungkin untuk yang ini, Kilora, untuk yang terkait flyer, memang kita untuk kemarin saat kita rilis pertama kita masih pakai channel yang kita punya saat ini, jadi kita coba share di sosial media dan mungkin nggak banyak ya, tapi kita coba share juga di beberapa WhatsApp grup gitu ya, Kilora. Tapi nanti kami akan maksimalkan juga nih, terima kasih masukannya untuk channel publikasinya ke depannya nanti akan lebih banyak ya, kita coba. Ya, minta bantuan teman-teman sekretariat pusat aja di IATMI kita punya channel sampai 9. Baik. Masing-masing grup itu ada sekitar 200-an orang. Jadi kalau misalnya ada 9 bisa dibayangin bisa ada 1.800 orangnya gitu kan. Kalau misalnya memang di-capture semua. Nah, itu bisa sebagai salah satu tool untuk woro-woro lah gitu ya. Ya. Baik. Oke, lanjut. Terima kasih. Kemudian program sponsor, saya pikir ini langkah yang bagus Bang Jufri, Mas ya, bahwa kita harus gerilya sponsor itu lebih awal ya. Karena apa? Kalau kita melihat jadwal agenda migas itu rempet banget itu, jadi kita harus kejar-kejaran. Jadi saya setuju sekali begitu sponsor exhibition opportunity ini sudah jadi, langsung gerilya kita. Langsung ke gerilya ke K3S, ke service company dan sebagainya. Karena kita ya itu tadi ikan cepat ikan gabus semakin cepat makin bagus ya. Kalau kita ketinggalan ya repot gini. Jangan terlalu terlambat. Jadi bagus sekali ini. Saya dorong saja selesaikan ya. Kalau misalnya ada kurang-kurang dikit diselesaikan aja sambil jalan ya. Nggak usah terlalu harus sempurna. Nggak ada sesuatu proposal sampai sempurna. Puyeng kita kalau harus sampai sempurna. Ya sudah kira-kira 80-70% mengcapture. Ya udah rilis saja. Rilis saja beberapa potensial sponsor kita deketin supaya mereka segera melirik kita sehingga kita dapat komitmen pasti dari mereka. Oke, makasih. Baik, Kilora. Oke, kita langsung saja. Jadi isi proposal sponsorship ini kurang lebih ya memang kita lihat dari tahun 2018 dan tahun 2020. Saya mungkin langsung jump ke agenda ya, supaya malam ini kita bisa lebih efektif. Jadi mungkin ini bisa dibawakan oleh Bu Boni. Yang saya hormati Bu Boni, mungkin bisa memberikan penjelasan untuk plenary session 1. Ini adapun yang tertera di sini adalah waktu itu masih berupa brainstorming ya, dan mungkin Bu Boni sudah ada lebih update-nya malam ini. Silakan Bu. Ya, sebelumnya nih saya mohon maaf karena saya suaranya habis. Jadi maaf. Gak apa-apa, pelan-pelan geng, monggo. Ya kemarin mungkin nggak tahu kecapean ya. Ini habis show ini. Nah ini kebetulan untuk plenary session ini kan saya dengan Mas Wilson. Dan kebetulan saya juga dengan Mas Wilson sudah ada koordinasi sedikit lah, tapi belum terlalu masif. Dan sudah ada beberapa planning ya ke depan terkait untuk plenary session. Cuma nanti pembagiannya untuk plenary session 1 dan 2 ini yang belum kita coba untuk rumuskan lagi. Jadi sementara ini masih gelondongan gitu Mas Julfri, Pak Hadismoyo. Mungkin nanti kalau ada masukan-masukan ini yang justru kami perlukan ya supaya nanti ke depan itu bisa lebih tertata lagi.
Saya bisa izin share sedikit ya, Mas Julri, Adi ya, Mas Ian. Ya, monggo. Silakan. Monggo, Pak Boni. Share-nya itu lewat mana ya, Mas? Saya nggak biasa pakai Teams. Tanda panah itu loh, Mbak Boni. Oke, ya. Atas. Oke. Ya. Terlihat? Sudah terlihat belum ya, Mas? Nah, sudah Bu. Yeah. Jadi kemarin untuk temanya ini juga masih kita propose, artinya belum final, tetapi kita mengacu pada tema utama. Jadi dari tema utama kita sudah punya, kemudian ini coba kita rancang gitu, kita desain untuk plenary session 1 dan 2-nya, tapi yang 2 ini kita belum fix ya, nanti mungkin bisa diolah lagi lah. Sementara untuk yang sudah ada dalam pemikiran kita, ini terkait dengan ada kemarin kan kata kuncinya yang sedang ramai gitu di industri. Ini ada sisi US dan ada 1 million BOPD. Nah ini saya baru kepikiran untuk yang 1 million BOPD, bagaimana untuk target yang 1 juta barel tersebut. Nah untuk mencapai target 1 juta barel tersebut, yang kita kaitkan dengan tema utama, ini lebih ke topiknya tuh strategi bagaimana strategi pemenuhan energi nasional yang diambil dari beberapa periode, yaitu untuk jangka pendek, menengah, dan panjang sebelum eksplorasi masif. Ini baru pemikiran awal. Nah, kenapa ini ada beberapa catatan, kenapa kita punya pemikiran seperti itu? Karena kita lihat sekarang ini, setiap lapangan ini mempunyai ciri khas yang tentu saja nanti masing-masing ini pasti tercermin dari karakteristik reservoirnya. Nah kita lihat di Indonesia ini kan ada 3 grup besar ya. Ini mulai dari lapangan Banyurep, Cepu, kemudian ada grupnya Rokan dan grup PHE. Nah ini nanti bagaimana sih strateginya, harapan kita dari 3 grup besar ini bisa kita jadikan panelis, kemudian nanti kita minta terkait dengan tema strategi di dalam memenuhi 1 juta barel tadi. Karena kalau kita lihat saat ini kan dari 1 juta itu paling berkisar masih di 700-an. Jadi yang pemenuhan 300 itu bagaimana sih strategi kita? Kalau kita nunggu EOR itu kan lama ya. Jadi gini di sini kita coba di split dengan jangka pendek, menengah, dan panjang seperti itu. Kemudian yang jadi fokus kita juga terkait dengan lapangan tua. Karena kemarin saya baru dapat info juga dari teman di Pertamina, kalau dari ESDM maupun SKAK sendiri, ini juga sedang menggiatkan untuk lapangan-lapangan tua, yang tentu saja dicari yang masih cukup prospektif. Nah contohnya tadi ya dengan adanya reaktivasi, kemudian nanti peran dari geoscience, drilling, kompresi ini sangat penting sekali. Nah ini kaitannya dengan strategi-strategi apa yang nanti akan dikembangkan. Itu untuk jangka pendeknya. Sambil kita paralel nanti untuk ke arah EOR-nya dan eksplorasi masifnya tadi. Ini baru kepikiran. Kemudian untuk keynote speaker-nya. Ini maaf, ini kita boleh motong nggak kalau ada pertanyaan? Boleh silakan langsung aja ya. Jadi langsung saya catat. Langsung aja ya. Kalau menurut saya itu yang program idle wells dan rejuvenation itu nggak usah aja deh. Itu ternyata nggak keren-keren banget juga. Jadi kemarin juga Pertamina presentasi juga rejuvenation itu dapat cuma sekitar 3.000-4.000 barrel oil per day. Udah itu jangan juga ngomong no cure no pay. No cure no pay itu yang Pertamina cuma 250 sampai 800 barrel oil per day gainnya dalam setahun. Menurut saya sih kurang ini ya. Kita ngomongin 4.000 untuk mencapai 1 juta itu ya gimana ya, kayak 4.000 kan bayar tukang parkir kali ya. Padahal kita pengennya duit 1 juta. Ya kan sederhananya gitu kan. Oke, mumpung Mas. Monggo Mas Ando. Ya, ini kita tampung karena ini kan baru awal ya. Jadi kita juga belum terlalu ini masih draft aja sih sebenarnya. Ya menurutku sih nggak usah itu. Oke, mumpung Mas Ando tadi komentar, saya juga mau komentar sebentar ya Mbak ya, supaya kita gantian. Mbak kan terak juga ya, istirahat ya.
Oke, Ya. balik ke slide nomor 1 yang awal terkait dengan pre-event. Ya, pre-event itu tadi kan ada workshop ya, pre-event. Coba di tema awal, di awal, di sebelum slide sebelum ini kan ada rangkaian gitu. Saya mau komentari dikit itu. Baik. Ini saya stop dulu ya. Slide-nya Mbak Ayu, betul kok, slide-nya Mbak Ayu, tapi yang awal yang di situ ada apa tadi pre-event, ada workshop, ada ini gitu loh. Terus, nah ini. Oke. Aku suka ini sudah ada 3, tapi ada satu hal yang kita bisa jual supaya orang pada berbondong-bondong ke sana. Field trip. Nah, field trip terkait dengan outcrop Blok Cepu. Nah, nanti itu sebetulnya yang ahli itu Mbak Ayu, itu malah teman-teman dari UPN, namanya Pak Johannes. Tanya Mas Darmoyo, itu Mas Johannes itu masih aktif apa enggak? Nah, dia suka bikin field trip seperti itu karena dia memang lebih condong ke Giagi ya, tapi kan nggak apa-apa. Nanti setelah field trip itu nanti berakhirnya di lapangan Blok Cepu. Kita minta sama Exxon, nanti saya bisa karena saya di sana BOD di sana, nanti bisa ngomong ke Exxon, tolong dong teman-teman yang mau field trip ke sana dikasih kesempatan untuk melihat. Jadi nanti seolah-olah sekuennya belajar dari outcrop, kemudian petroleum engineering, terus kemudian fasilitas produksi gitu loh. Kita jual. Karena kemarin kan pada saat GCP di Bandung kita gagal field trip karena memang waktu itu COVID ya. Harapan saya ini COVID sudah selesai. Nah, ini field trip itu bisa dihidupkan kembali gitu. Nanti sebagai salah satu ya, bukan berarti dia sendiri ya. Misalnya Pak Johannes sebagai salah satu narasumber atau dari tim kita Pak Kuntati Nugroho itu juga salah satu geologis yang mengerti mengenai outcrop, bisa cerita-cerita mengenai karbonat outcrop di Banyu Urip itu seperti di mana saja titik-titik yang menghasilkan padanan di reservoir Banyu Urip dan reservoir Banyu Urip plastik. Gitu. Ada 2 di Banyu Urip Blok Cepu itu, ada Banyu Urip karbonat dan ada Banyu Urip plastik yang merupakan prune hidrokarbon yang luar biasa. Ini simposium kita di mana Mas Adi? Kenapa? Simposiumnya acaranya di mana ya? Sorry. Di Jogja. Ya waktu itu jenengan berarti belum bergabung di Jogja, udah diputuskan di Jogja. Saya pikir bagus lah. Tapi Mas Adi pengen field tripnya di Surabaya. Bukan, Banyu Urip itu posisi Blok Cepu itu kan ada di sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur, perbatasan. Jarak antara Bojonegoro Cepu ke Jogja itu deket loh Mas, deket gitu. Saya semalam nginep di Jogja, di Cepu gitu, langsung sorenya langsung balik lagi ke mana ke lapangan bisa kan? Ini pre-event namanya kan, dibikin 1 malam bermanap di sana aja gitu. Itu bisa sehari ini maksud aku supaya ada sesuatu yang tidak hanya belajar di paper tapi juga ada outcrop gitu loh bagi teman-teman yang semi geologis yang kadang-kadang kan ada geologi production itu antara petroleum dan geologis kan itu merasakan sekuen ini field tripnya itu begini bermuaranya dari Banyu Urip outcrop kemudian berakhir di Central Processing Plant Blok Cepu yang saat ini produksi 170.000 barrel per day kan keren gitu kan. Supaya orang ada outcrop memang Mas Adi. Ada Pak Profesor Johannes itu dulu nggak tahu sekarang profesor apa enggak ya namanya Pak Johannes nanti Mbak Ayu bisa cek lah ya. Maksudku ada outcropnya tapi di sana ya. Ada beberapa titik outcrop itu yang sudah pernah distudi gitu. Nah tentu saja saya nggak hafal ya di mana-mananya. Nah nanti kan kita kita pelajari mana-mana yang bisa dijadiin titik transit sampai berakhir ke sana. Kemudian malamnya nginep semalam, besok paginya balik lagi ke Jogja kan bisa seperti itu. Naik bus itu Mas dari Jogjanya. Naik bus saja dari Jogja. Saya pikir itu bisa. Jam? 3 jam lah maksimal itu. Sekarang ada tol-tol Mas. Sekarang ada tol-tol itu sekarang dekat sekali. Sekarang ada tol-tol kebantu sekali itu. Nah nanti ada biar tim yang memperkirakan kelayakannya gitu dan minat dari teman-teman ya kalau misalnya memang nggak ada yang minat ya nggak usah dilan tapi istilahnya ditambah 1 poin terkait dengan field trip menaik outcrop Blok Cepu misalnya kayak gitu. Oke, terus kemudian komentar saya mengenai tadi call paper. Kalau bisa call paper itu setelah blasting menaik flyer pertama, call paper itu harus segera juga di blasting supaya orang langsung nge-tag tanggal bahwa tanggal 7 November itu ada acara itu dan kita call paper supaya mereka teman-teman segera ngirim paper. Nah, mengenai tema besar, Mbak Ayu,
bagus tadi ya, ada CCUS, kemudian ada target 1 juta barrel dan 12 BCM. Tapi saya menambahi satu lagi, transisi energi dari fosil ke renewable energy, which is gas. Gas itu kan tugas kita juga kan. Sebelum kita ngomong renewable energy yang muluk-muluk tadi, transisi energi kita adalah kita dari migas ke gas ya, dari minyak ke gas. Nah, kita saat ini itu punya gas banyak, tapi infrastrukturnya minim, artinya kita lack of di infrastruktur, dan kita harus kampanye supaya pemerintah atau swasta bareng-bareng membangun infrastruktur gas supaya apa? Supaya demand gas menarik sehingga hulu untuk mencapai 12 BCM per day itu bisa lebih mudah gitu loh. Jadi ditambahkan aja tema besar transisi tadi bahwa ada CCUS sudah betul, ada 1 juta betul, tapi ada transisi gas. Nah, transisi gas ini kan anunya justru malah di SKK ya, key-nya ya gitu. Jadi harus kita tambahkan. Terus berikutnya tadi kelihatannya Mbak teman-teman sekalian, cita-citanya tinggi sekali itu, ada presiden hadir ya, betul ya. Terima kasih kalau rekan-rekan sekalian memang punya cita-cita tinggi presiden bisa hadir, tapi benar-benar selama ini belum pernah ada presiden hadir di IATMI. Jadi jangan sampai nanti teman-teman sekalian sudah berusaha payah, akhirnya berjungkir balik ke sana, akhirnya nggak berhasil. Saya ingin lebih baik kita realistis saja. Kalau sudah dapat menteri aja, rekan-rekan sekalian itu sudah hebat, sudah bagus sekali. Dan saya dan kami sebagai IATMI Pusat tentu sangat berterima kasih kalau sudah menteri bisa hadir aja. Karena sementara ini ada IATMI itu paling tinggi adalah menteri dan kedua adalah dirjen. Jadi opsi pertama usahakanlah menteri, opsi kedua ya dirjen lah gitu. Tapi nggak usah presiden lah. Karena nanti wasting time Anda, karena itu luar biasa. Kasihan nanti jenengan semua sudah berusaha keras, pontang-panting, the last minute itu bisa batal loh Mbak. IPA aja udah berapa kali kecewa dan sudah spending cost yang luar biasa kayak gitu. Jadi kita realistis saja, yang penting acara meriah, ya kan, nggak perlu dihadiri presiden, menteri ada cukup, tapi acara di Jogjanya bisa meriah aja sudah alhamdulillah sekali. Itu dari saya, silakan dilanjut Mbak. Rencana di Tenrem ya? Hah? Jogjanya Betul, rencana di mana? Belum tahu aku totalnya. Belum. Oke. Ya biasanya Tenrem lah ya. Nah, tadi sebenarnya Pak Hadi Ismoyo, ini yang energy transition ini sudah kita masukkan juga. Jadi Gimana, untuk pilihan tema ini yang di bawah ini. Oh, oke. Sip. Tadi gitu. Ini kan ada 2 plenary session ya. Nah, ini yang cuma belum kita bagi aja untuk plenary session 1 dan 2-nya. Tapi untuk beberapa pilihan tema, ini ada CCUS, kemudian energy transition ini sudah kita masukkan. Kemudian juga kita masukkan untuk data analytical atau machine learning. Kemudian EOR, walaupun ini masih berat, tapi tetap kita masukkan, karena ini masih termasuk topik yang hangat juga. Kemudian sama pengembangan lapangan tua tadi yang sebenarnya kita juga pingin gitu. Karena saya dapat info itu aja sih ya, karena SKK mendorong untuk pengembangan lapangan-lapangan tua. Ini sih yang dari kami ya, beberapa pilihan tema. Kemudian yang 1 juta BOPD-nya mana? Ini yang di sini. Jadi ini kita kan ada plenary session 1, 2. Aduh, saya ini suaranya. Saya bukan di pilihan temanya kok nggak ditulis 1 juta BOPD-nya? Enggak, jadi ini di sini Mas. Jadi ini sebenarnya, jadi di plenary session 1 ini kita nanti lebih ke CCUS sama 1 million BOPD. Nah kemudian nanti ini masih ada pilihan tema yang lain yang nanti akan saya sama Mas Wilson akan coba untuk membagi ini di plenary session 1 atau 2 gitu. Enggak, maksud saya CCUS kan udah ditulis juga di atas, benar nggak? Ya, oke. Ini saya berarti ya, tapi kenapa 1 juta BOPD nggak ditulis di sini? Nah. I'm trying to be consistent here. Kalau misalnya mau konsisten, kalau di atas ditulis ya tulis juga di sini gitu loh. Ya tulis saja Mbak, tulis saja nggak apa-apa. Ya, oke. Tulis saja. Oke, komentar saya terkait dengan tulis dulu CCUS, udah itu enter 1 million BOPD ya harus sabar. Oke. Nah, udah itu di enter, udah itu 1 juta BOPD. Udah itu yang IOR itu di garis miring aja sama IOR.
IOR. Jadi IOR itu maksudnya improve oil recovery. Ya, seperti. ada sip. Monggo Mas Adi. Ya, pengembangan lapangan tua tadi kan katanya memang kontribusinya kecil 3.000 barel per hari ya. Saya boleh nggak usul bahwa poin yang ke-6 itu adalah rebus exploration program. Artinya walaupun ini memang bagian teman-teman geologi, bukan maksud kita mau merambah mereka, tapi 5 pilar yang disampaikan oleh teman-teman SKK dan juga IATMI juga terus kampanye mengenai 5 pilar itu eksplorasi. Nah, itu kan juga masuk ke dalam 5 pilar yang memang harus kita pertahankan. Dan saat ini kalau kita melihat decline analisis ya dari 5 pilar itu 1, 2, 3, 4 dan 5 pilar OR dan eksplorasi itu sebetulnya yang paling bisa diharapkan karena 1, 2, 3 walau program dan sebagainya itu kecil-kecil itu hanya bisa memaintain decline saja, mempertahankan supaya laju produksinya nggak terlalu deep ya, tidak terlalu steep gitu ya. Sedangkan yang kalau kita mau mempertahankan produksi yang plateaunya agak panjang, nah ini mumpun ada Mas Wilson ya dari SKK, itu harus EOR sama eksplorasi digeber. EOR seperti Rokan misalnya kan ada remaining reserve 800 juta barrel. Nah itu gimana supaya kita bisa terangkat secepatnya. Kemudian eksplorasi. Nah eksplorasi ini selama ini kalau saya lihat itu masih setengah hati gitu loh. Karena teman-teman mikirnya adalah ya eksplorasi itu barang mahal, jadi biasanya cuma dikasih dalam 1 tahun 1-2 sumur gitu loh, ya kan? Coba kita lihat PHE kan juga masih maksud aku setengah. Kita dorong lah, kalau bisa itu bukan ordernya 1 dikit tapi 2 dikit, 20-30 sumur eksplorasi gitu loh. Tentu dalam strategi eksplorasi ini kita pilih, nggak selalu harus wildcat di deep sea area di Indonesia Timur, enggak lah. Misalnya Telisa misalnya kan, itu kan sebetulnya eksplorasi di Telisa itu kan sudah setengah mature ya, sebetulnya itu masuk delineasi bukan masuk eksplorasi. Nah hal seperti itulah harus kita dorong ya kan, antara lain supaya eksplorasi itu masif tidak hanya dari sisi jumlah sumur tapi dari sisi investasinya. Investasinya yang masif gitu loh. Jadi jumlah sumur eksplorasi itu harus agresif, cuma jangan hanya 1-2 dikit tapi kalau perlu puluhan sumur serentak gitu loh supaya kita bisa mengkecap 1 juta barrel di 2030. Itu kalau saya berusul. Satu lagi, jangan cuma yang di pinggir-pinggir doang, jangan cuma delineasi, pergi ke tempat baru gitu yang berani gitu loh. Betul, maksud aku gimana cara ngemasang nomor 6 ini kalau bisa lapangan tua karena cuma 3.000 2.000 bareng nggak nendang lah gitu loh. Tapi kalau eksplorasi discovery, apalagi big discovery atau giant discovery, bisa kayak Blok Cepu bisa 200.000 selama hampir 20 tahun gitu kan, keren gitu loh. Ya kan? Jadi 6 itu kalau boleh usul robust exploration program atau agresif masif exploration program gitu. Nanti kita undang teman-teman geologis yang memang ahli eksplorasi, Pak Bramantya misalnya atau Pak Awang misalnya, nggak apa-apa, kita nggak usah malu. Oh IATMI kok undang IAGI? Nggak usah begitu. Sekarang ini kan kita sudah satu tim, 1 juta barrel itu kalau diangkat sama teman-teman IATMI ya nggak kuat kan? Ya kita harus bareng-bareng gitu loh. Bukan kayak begitu, Wilson. Ayo Wilson, ini kan ada Wilson yang orang SKK yang punyanya minyak dan gas bumi Indonesia ini. Ayo ngomong, ayo, monggo. Terima kasih Mas Adi. Ya. Saya setuju, saya kepikiran juga itu yang eksplorasi tadi. Soalnya kalau terus terang ya, kalau dilihat 1 juta itu susah loh. Kalau EOR terus terang kita tulang punggungnya cuma Minas, terus terang aja, dan Minas di ujung tanduk nih. Bisa jadi bisa enggak kan, tapi kita usahakan. Yang kalau yang lain benar, saya setuju itu cuma kayak menambal aja dagingnya itu supaya akan muncul dari eksplorasi. Cuma kan semuanya udah aware itu Mas tadi. Ya. Cuma ini Mas, menurut saya kalau kita undang ahli-ahlinya lagi, kayaknya itu sudah oke sih. Udah tanda kutip sudah pasti kayak Pak Awang, Pak itu ya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat bukan di situ masalahnya. Kalau saya lihat masalahnya itu di bagaimana supaya eksplorasionis itu mau datang ke Indonesia gitu loh. Jadi masalah karpet merah untuk eksplorasi, dikasih insentif yang besar atau dibebasin pajak. Jadi lebih ke fiskalnya kalau saya bilang sih Mas Adi. Tapi Son nggak perlu orang baru, Son. Orang-orang yang memang sudah ada di sini juga
AI Pertamina itu kan mestinya bisa lebih agresif kan. Ya, tapi terus aja kalau Pertamina kalau eksplorasi, soalnya kan perlu dana yang besar, terus resikonya tinggi gitu kan. Malah saya pikir eksplorasi yang kita harus kayak supaya IOC eksplorasionis itu mau datang. Nah itu kalau saya bilang masalahnya bukan di teknis lagi, tapi kayak di BKF atau orang jadi kita kasih penerangan ke mereka bahwa kita butuh support dari seluruh stakeholder nih, dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Kehutanan lah, lingkungan hidup, semuanya harus sama-sama mendorong ini. Soalnya secara teknis ada seven sweet spot kan yang udah tapi kan masalah lelang nggak laku-laku itu kalau saya bilang sih, soalnya diskusi teknisnya udah terlalu banyak. Cuma ya, oke. Ngerti aku poinnya Wilson. Artinya begini, kita taruh tema eksplorasi di sana, tapi kata-katanya terserah nanti panitia ya. Antara lain ada dua opsi, apakah masalah teknisnya atau masalah marketing tadi. Marketing WKP migas supaya laku dan menarik para kakap internasional ke sini kan gitu kan? Iya betul itu. Nah oke, Bang Jufri tugasnya dicatat tadi temanya, kata-katanya terserah jenengan lah. Yang di sana membungkusnya. Ya, tapi ini kan semuanya masih berupa opsi, bisa dipilih bisa enggak, itu oke. Ya nggak apa-apa kan, kita tugas kita yaitu pusat kan memberikan masukan-masukan terkait apakah istilahnya integrasi tema kan, masalah nanti teman-teman panitia memilih apa enggak kan terserah ya. Tapi kan tugas kita adalah bagaimana supaya tema itu bisa dijual kepada para stakeholder sehingga mereka berbondong-bondong ke Jogja kan gitu kira-kira kan. Kalau nomor 8 tambahin, Ton. Apa? Monggo. Nomor 8 tambahin. Apa? MNK, migas non konvensional. Oke, boleh tulis saja Bang, nggak apa-apa nanti diramu tulis gimana? Aja. Dipilih nggak dipilih ya nggak apa-apa, cuman we have an option. Nggak apa-apa. Oke, nomor 8 MNK konvensional. Itu nomor 9 ini loh, Mas Adi, aliansi strategis atau KSO kalau mau. KSO plus, jangan cuma KSO doang, karena KSO yang ada kan sudah bikin pusing SKK malah kan. Lebih baik O plus lah. Ya udah, itu aja. Oke, sip. Lanjut. Mas Adi, kita ada meeting loh, jam 8.15. Ya, oke, nanti sebentar lagi saya pamit ya. Oke, lanjut. Ini jadi kami lanjutkan. Ini baru untuk keynote speaker-nya tadi saran dari Pak Hadi Ismoyo. Nanti kami pertimbangkan karena ini baru mimpi kami kemarin ya. Tapi memang benar kita harus realistis. Jadi mungkin kita ke menteri, tingkatan menteri. Kemudian untuk moderator ini bisa rektor UPN atau rektor UGM. Ya, bisa. Bagus, boleh Pak. Yang mana yang lebih accessible kan, yang lebih gampang dicapai. Ya. Betul. Kemudian nanti kemarin kan ada masukan tuh Pak Adi bahwa yang sebelum-sebelumnya itu ada pengantar, artinya ada yang melempar isu sebelum ke panelis. Nah ini makanya untuk pengantar ini kami rencanakan itu dari SKK gitu nanti pilihannya. Cuma siapa-siapanya ini belum kami putuskan. Ini baru ke mana yang akan menjadi di sesi pengantarnya gitu. Ya. Kemudian untuk panelisnya harapannya ini bisa dari beberapa perwakilan, baik dari industri, terutama tadi dari grup 3 besar tadi, kemudian dari SKK, dari SDM, dari pemerintah, dan tentu nanti juga karena Jogja ini identik dengan kampus, kami juga akan mengambil dari perwakilan institusi. Kemudian ini untuk pilihan temanya, ini tadi yang sudah ada tambahan. Kemudian ini beberapa anggota tim yang baru rencana akan kita rekrut untuk di plenary session ini. Ini ada dari senior. Kemudian kemarin saya juga sudah sempat kontak juga masukan ya ini nanti belum saya finalkan dengan Mas Wilson. Ini ada Mas Jen dari Enerpro, kemudian ada Mas Winarno. Mungkin Mas Wilson ini dari SKK, kami ambil yang masih muda juga ya. Karena ini nanti kan kegiatannya juga cukup banyak juga. Kemudian ini ada perwakilan dari Pertamina. Ini kebetulan kemarin yang terkait dengan lapangan tua tadi. Kemudian ini dari dosen di UPN.
Ini sementara baru ini yang ada di dalam draft kami. Kemudian nanti untuk plenary session 2 ini belum kita rumuskan terkait dengan pembagian dari 9 tema ini. Nanti kita pilih, kemudian kita akan split menjadi plenary session 1 dan 2. Mungkin itu Mas dari kami. Houston bukan ya? Mas Zain Wijaya ini yang di Houston bukan ya? Bolak-balik Houston sama Cina. Sekarang bolak-balik antara Houston dan Cina. Oh, tapi pas acara dia bisa pulang ke Indonesia gitu maksudnya? Ini sih ya belum pasti, tapi sebagai teman diskusi kami di plenary session. Ya, oke. Alright. Tapi menurut saya yang pasti ke Indonesia aja dulu. Oke, ya Mas. Noted. Nanti mungkin dari Mas Wilson ada tambahan juga ya Mas untuk timnya ya Mas. Tambahinlah tim dari SKK itu Mas siapa kecuali Mas Wilson ya Mas Benny itu sebagai salah satu orang yang bisa diajak diskusi karena beliau membawai planning dan komersial kan ya. Barangkali bisa memberikan banyak masukan gitu ya. Terkait dengan idenya Mas Wilson tadi bahwa problem teknis eksplorasi itu sudah ada, tapi bagaimana kita memarketkan WKP itu gitu loh. Kenapa enggak kita kepikiran ngundang salah satu panelis itu BKPM atau IIP. IIP itu di bawah koordinator Menteri Maritim dan Manifest Luhut yang memasarkan proyek-proyek raksasa atau proyek-proyek besar termasuk renewable energy ke internasional. EIP itu singkatan apa? Saya kemarin dikasih tahu Mas Farid Hadiaman dari Baku, Azerbaijan, bahwa selama ini pemerintah sudah agresif memasarkan proyek-proyeknya di London, ya di International Forum gitu. Tapi migas nggak pernah ada satu paket jualan kepada forum-forum internasional itu. Ketika ditanya kenapa kok BKPM kok nggak menjual WKP di sini di forum internasional yang bagus itu gitu loh. Karena secara undang-undang katanya tidak boleh kecuali SKK dan ISDM. Nah ini barangkali mungkin leg up-nya di situ lah. Kalau nggak pernah jualan ke forum internasional, ya bagaimana mereka datang ya gitu. Nah kalau misalnya kita undang BKPM sama IIP itu nanti tak kasih tahu singkatannya apa ya. Dua institusi itu salah satunya saja yang diundang BKPM atau IIP nanti bisa memberikan challenge dan tantangannya. Kenapa jualan kita kok cuma di dalam negeri? Kenapa enggak kita sekalian ke luar negeri dengan memberikan otoritas Menko Maritim dan Manifest kepada dua lembaga itu on behalf SKK dan Dirjen Migas menjual WKP di Indonesia di forum internasional. Karena apa? Forum Geoscience Australia saja jualannya di situ. Gitu. Nah, ini salah satu cara atau salah satu forum untuk mendiskusikan itu. Walaupun mungkin saat ini belum diatur, tapi kalau melihat seminar ini dan seminar ini menjadi jembatan bahwa kalau begitu bolehlah diatur aja undang-undangnya, regulasinya bahwa jualannya BKPM dan IIP di International Forum including jualan WKP, kenapa tidak gitu loh, kira-kira kayak seperti itu. Nah, ini dimasukkan di dalam forum plenary session gitu. Teman-teman, saya ada meeting lain nih, saya izin pamit ya. Mas Adi juga kan? Mas. Ya nanti aku akan usul sebentar lagi ya. Nah, oke Pak, monggo dilanjut. Kalau yang short terima kasih Mas Yanto. Pamit ya. Nanti kita atur belakangan deh ya, bareng nanti. Oke. Yang short course nanti kita atur bareng lagi, kita organize ya. Yuk, bye, assalamualaikum. Salam. Sama-sama. Oke. Dari Bu Boni dan Mas Wilson ada tambahan lagi terkait plenary session? Kayaknya untuk solusi dari kami ini, tapi nggak tahu Mas Wilson ada tambahan nggak Mas? Saya cukup dulu, Mas Boni. Ya. Oke. Sorry, Kilura sampai jam berapa bisanya ya? Kalau sebentar lagi kita harus pilah-pilah nih, karena objektif meeting kita kan sebenarnya mendapatkan STEM ya, supaya bisa kita tunjukkan proposal gitu. Kalau 15 menit lagi. Saya pikir bisa belakangan ya. 15 menit lagi, Bang. Teknis kayaknya.
Sampai jam 19.30 Bang. Silakan. Oke. 8.30 ya. Kalau Monggo. 15 8.30 menit lagi. berarti kita 15 menit lagi langsung ya. ke Monggo. biaya saja kali ya dulu ya. Boleh Bang. Monggo langsung. Mas Sai, silakan. Karena tanpa biaya kan kita nggak bisa gerak nanti. Oke, monggo. Oke, baik ya Lurah. Ini adalah jadi di dalam internal tim kita sudah exercise ya. Jadi kita sudah mendapatkan 4 penawaran dari calon venue Simposium IATMI 2022. Itu antara lain ada 4 hotel ya, Hotel Hyatt, Marriott, Tentrem, dan Melia. Jadi ini adalah saya langsung ke conclusion karena memang waktunya agak terbatas. Jadi memang dari kita melihat juga realisasi tahun 2018, kemudian kita juga lihat budget inflow dan cash flow di 2018. Ini sebelumnya harusnya dipresentasikan sama Mbak Shirley, cuman karena Mbak Shirley di flight, jadi saya coba wakilin. Jadi secara umum prediksi anggaran kita akan jatuh di sekitar angka 2M ya. Saya bisa bilang 2,1 sampai 2,3 M. Itu adalah dari kita lihat karena kita sudah exercise dari paket meeting, kemudian dari akomodasi dan lain-lain. Dari budget yang akan kita anggarkan sebesar tersebut itu 50% akan nantinya kita estimasi spend akan jatuh di hotel, di venue. Dan yang lainnya kita sebar seperti 2018 dengan budget estimasi sebesar itu dari kami sudah mengexercise untuk registration fee yang kira-kira cukup bisa break even ya. Jadi untuk simposium ini kita menargetkan jumlah peserta sekitar 450 peserta, di mana harapannya 250 peserta bisa terpenuhi dari simposium saja, kemudian 200 peserta itu terpenuhi dengan mengikuti simposium, workshop, dan trainingnya ya. Dan kontribusi untuk partisipasi lain seperti akademisi, mahasiswa, kemudian dari trip, tadi juga Mas Hadi sempat singgung ya, jadi kita juga mengagendakan trip ya, cuman ini kebetulan ini trip senang-senang Mas Hadi, jadi harapannya sih kita nanti juga mau survei nih apakah teman-teman kira-kira mau trip yang senang-senang atau nanti trip yang banyak pengetahuannya, jadi itu termasuk di sumber ini kita ya Mas Hadi. Jadi dengan estimasi registration fee dan target peserta yang kita miliki sekarang, ini kita expect juga nanti akan ada pemasukan sekitar 800 juta sampai 1 miliar dari sponsorship. Itu mungkin nanti Mas Handi bisa menambahkan ya. Dengan demikian mungkin ini Mas Hadi yang bisa kita sampaikan dari budgeting, berapa target peserta kita, berapa harga registrasi, dan berapa target sponsorship. Oke, golf turnamen itu maksudnya golf untuk sekedar mengakomodir teman-teman yang golfer di sana untuk golf dan tidak besar-besaran gitu kan ya golf turnamen ini kan? Ya, ini memang kita rencanakan sebagai rangkaian acara, Mas Hadi, juga sebagai warming up ya untuk simposium IATMI. Ini memang belum kami tentukan untuk waktunya, tapi kami harapkan ada kegiatan ini jadi supaya bisa menjadi, karena biasanya kan yang main golf nih kebetulan banyak pimpinan-pimpinan, jadi bisa supaya satu itu Mas Hadi bisa diarahkan untuk boleh nggak apa-apa, tapi maksud saya bukan golf turnamen yang gede-gedean sehingga resources Anda habis ngurusin golf turnamen itu gitu loh istilahnya kan. Karena ada golf turnamen itu katanya bisa dituning yang benar-benar serius, sangat serius, atau cuma sekedar ya kita ketemu silaturahim, kita main golf dan sebagainya gitu. Jadi kita bukan mengharapkan raising fund dari sana, tapi kita dari simposium ya kan begitu ya. Oke, terus masalah peserta, saya pikir 450 sangat mudah kalian capai itu. Ya kan, saya yakin dengan tagline Jogja itu, saya pikir lebih dari itu. Saya yakin karena memang selama ini nggak pernah fail kalau kita naruh acara di Jogja. JCB yang tahun 2019 saja laris manis di Jogja itu. Jadi bagus gitu. Jadi saya nggak khawatir 450 insya Allah tercapai. Terus kemudian masalah hotel ya, ada case 1, case 2, case 3 dan sebagainya. Nah, kita kan ingin bahwa hotel ini bukan berarti yang paling murah ya, tapi yang nyaman dan reasonable ya. Gitu loh. Saya melihat tahun 2019 itu Tentrem itu banyak disukai ya. Dan harganya pun middle ya. Kalau saya melihat kan
Hayat 2,1, Tentrem 2,0 ya. Yang paling murah tentu mana itu? Satu lagi itu yang paling murah ya, paling bawah itu apa namanya hotelnya? Hotel Melia, Mas Hadi. Melia Prosani berarti ya. Ya itu paling murah gitu loh, tapi kan kurang nyaman gitu loh. Kalau bisa diputusin segera supaya kalian bisa bergerak ya ambil aja tengah-tengah. Ya Bang Job ya, Bang Tentrem itu. Toh sebetulnya dari sisi ruangan dan sebagainya sudah mengakomodir semuanya karena di CB tahun 2019 juga sukses di sana dan banyak sekali peminatnya, bahkan menampung juga tempat untuk pameran gitu loh. Jadi file-file zaman 2019 masih bisa dipakai untuk melihat layout, melihat jadwal dan sebagainya gitu kalau menurut aku. Ya biar kalian semakin mengerucut ya, beberapa hal yang bisa kita putusin langsung bergerak cepat gitu. Ya, Gitu setuju arahan Mas saya. Hadi. Saya juga pengennya tentrem sih sebenarnya. Supaya ditentram ya. Oke, kalau begitu kan hotel tempat sudah ada, tema sudah ada, tinggal sedikit aja tema tadi ini, sponsor tinggal dibenerin dikit-dikit, ya sudah Anda sudah bisa bergerak gitu kan. Itu. Baik. Ada lagi yang krusial nggak ya? Saya apa ya? Sponsorship tadi ya, Mas Handi bisa. Ya, soal sponsorship aja mulai dibikin tim. Kalau bisa karena marketing ini adalah sesuatu yang unik, ya dibikin klaster. Ada koordinator untuk service company, ada koordinator untuk K3S, ada koordinator untuk Pertamina, dan ada koordinator untuk SKK dan sebagainya gitu supaya apa? Paralel bisa menjangkau semua target market kita, ya kan? Baik. Mas. Baik. Mas Handi, Sukmanto ada tambahan mungkin? Silakan Mas, mungkin 5 menit lagi masih bisa. Ini yang terakhir ya? Iya terakhir, mohon izin untuk presentasi agak cepat sedikit. Jadi memang saya mengambil kerangkanya dari yang 2018, kemudian untuk namanya mungkin karena memang di Jogja, kemudian saya lihat di logonya ada wayang. Saya ambil tema untuk nama sponsorshipnya pakai nama-nama tokoh Pandawa 5 saja. Jadi ada Yudhistira, kemudian Bima, Arjuna, dan Nakula Sadewa. Kemudian memang untuk harganya sedikit kita naikkan biar lebih optimis. Untuk yang terbesar itu di 250 juta, kemudian Bima itu di 175, kemudian Arjuna itu di 100 juta, dan Nakula Sadewa mungkin di 50 juta dengan harapan kalau untuk yang ini kita bisa dapat cukup banyak. Kemudian untuk co-event sponsor juga kita coba akan beberapa clustering gitu ya, teknologi sponsor. Sekarang juga dengan adanya direktorat di Research Technology Innovation di Pertamina, saya coba akan hubungi teman-teman di sana. Siapa tahu memang ada provider-provider teknologi yang memang masuk di Pertamina, coba bisa kita deketin. Tapi terkait dengan ini beberapa itu yang provider teknologi itu kan asing, mungkin mohon bantuannya juga nanti ada proposalnya yang dalam bahasa Inggris sehingga mungkin bisa membantu untuk kita menjangkau calon-calon mungkin sponsor yang dari luar, mungkin yang memang mereka mau masuk ke market Indonesia dengan teknologi yang ada. Kemudian untuk lain-lainnya juga akan saya samakan dengan 2018, mungkin ya paper contest sponsor, kemudian ada lunch or dinner sponsor yang nanti dipisah, lunch sendiri, dinner sendiri untuk sponsorshipnya, atau bisa menjadi satu. Kemudian mohon maaf ini kayaknya 2 kali berulang. Kemudian tadi ada field trip gitu ya, tourism atau field trip sponsor, mungkin juga kita bisa minta dalam nilainya mungkin kita dekatin di 75 atau sampai 100 juta. Namun saya juga berpikiran kita tidak hanya tidak hanya dalam bentuk uang, siapa tahu kita juga bisa meminta dalam bentuk merchant. Dalam hal ini contoh ada perusahaan tourism yang mungkin mau menyediakan bus for free, tapi mereka juga bisa jadi sponsorship kita, itu kan juga sudah mereduce cost ya. Jadi itu mungkin salah satu target marketnya. Kemudian nanti ini untuk item sponsor saya akan discuss lebih lanjut dengan tim acara karena harus tahu item-item apa saja gitu ya yang memang akan jadi logistiknya kita atau barang-barang yang dibutuhkan selama di acara simposium ini. Kemudian untuk target market yang pasti K3S, kemudian perusahaan-perusahaan related dengan upstream oil and gas business mulai dari PGN, gas trader, gas konsumen yang memang PT KPI, siapa tahu juga mau mereka
mau sponsorship atau mereka mau present sesuatu di sini. Kemudian untuk oil and gas service company, kemudian untuk manajemen atau konsultan company kayak DDI, LPPM atau PPC, di mana mungkin mereka mau present terkait produk-produk jasa mereka yang akan ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan upstream. Kemudian mungkin hospital atau healthcare company juga bisa untuk menyediakan sponsorship dalam bentuk merchant, dalam hal ini mungkin untuk hand sanitizer dan masker dan lain-lainnya, atau bahkan mungkin untuk antigennya kita di sana for free, itu mungkin kita coba tawarkan juga. Kemungkinan untuk tourism company kalau hotel atau mungkin juga PO Bus atau Pelita Air Service. We know sekarang Pelita Air Service sedang merambah ke komersial. Siapa tahu mereka juga mau present untuk lebih lanjut. Kita coba sasar nanti di situ. Kemudian juga other possible company yang mungkin Pertamina Power Indonesia, Pertamina International Shipping, mungkin dari research innovation juga nanti saya akan coba gandeng, saya akan coba komunikasi dengan mereka, perusahaan-perusahaan mana yang mungkin bisa kita berdayakan di sini untuk jadi calon sponsor. Mungkin singkat saja presentasi dari saya, mohon masukan atau koreksi, dan mohon maaf ini agak kurang lengkap karena memang rapat sebelumnya saya tidak ikut karena dalam perjalanan dinas. Mungkin kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf dan mungkin kami mohon koreksinya. Terima kasih Pak Kilura, Mas dan teman-teman yang lain. Udah bagus ini, walaupun bilang nggak lengkap tapi sudah bagus lengkap. Tema-temanya apa, poin-poinnya sudah lengkap. Oke, apa ya feedback saya pertama, strategi untuk sponsorship yang paling gede kan Pertamina. Nah, hati-hati ke Pertamina ini. Pertamina itu punya kebijakan kalau Anda sudah mendapatkan dari holding itu langsung yang sub-subnya anak-anak perusahaan itu langsung nggak boleh. Nah ini Bang Jupri pasti sudah tahu lah ya. Jadi sekarang tinggal menimbang apakah kita mau main di atas satu tapi besar atau kita main di bawah saja, tetapi bisa saja jumlahnya malah lebih dari 250 juta malah. Bisa juga gitu. Nah ini yang mengerti tentu Bang Jupri dan teman-teman Pertamina yang di dalam lah, suasana batinnya gimana gitu ya, supaya ini bisa optimal, jangan sampai kita terjebak. Karena pernah kami itu terjebak, akhirnya ya karena kita harus mengikuti peraturan kan nggak boleh dong direksi ngebreak peraturan, kalau sudah di holding ya sudah stuck di sana gitu. Kemudian yang kedua, Bang Jupri dan teman-teman sekalian adalah roadshow. Roadshow itu ada dua. Satu adalah roadshow kepada para sponsor dan roadshow kepada speaker. Kadang-kadang lobby itu perlu, walaupun kita sudah kirim proposal, tapi kalau kita samperin sambil ngopi-ngopi, nggak harus dalam konteks khusus mendatangi mereka, tapi misalnya pada ada acara apa, kita deketin, kita ngobrol, kita ajak ngopi-ngopi di kopi kenangan atau kopi Starbucks sambil ngobrol kayak gitu. Kadang-kadang disitulah kita lobby-lobby itu supaya mereka berkenan jadi sponsor, mereka berkenan menjadi salah satu speaker, dan kadang-kadang ada juga yang sponsor besar minta jatah sebagai salah satu speaker. Nah, kita tempatkan aja speakernya di mana yang kira-kira bisa kita akomodir. Kemudian yang ketiga, masukan saya sudah bagus tadi poin bahwa kita ke ketiga Pertamina Service Company dan sebagainya, which is okay. Tetapi kan kita ini sekarang berkembang pesat bahwa kita ini akan menuju kepada industri 4.0 di mana IT, program telekomunikasi dan sebagainya itu akan berkembang dengan sangat pesat kan. Itu punya alasan kita masuk ke sebetulnya ke Telkom gitu loh. Jadi coba aja ya, ini nyoba aja. Kita keluar dari box yang sudah sekarang ini sering kita sasar, which is K3S dan Pertamina dan service company, coba kita lari ke perbankan karena kita kan mau agresif investasi. Siapa tahu perbankan juga tertarik untuk melihat dan masuk kepada ekosistem di industri migas. Kedua adalah Telkom, karena bagaimanapun juga IT berbasis 4.0 nanti kan juga melibatkan mau nggak mau separuhnya adalah ya urusannya Telkom gitu dengan berbagai modulnya ya tentunya ya. Nah ini kan salah satu alasan justifikasi kenapa kok Telkom kok diajak masuk ke migas. Kenapa kok misalnya Mandiri kita ajakkan migas ya, karena seperti itu. Karena apa? Saya investasi di Blok Cepu itu, investor saya itu Bank Mandiri gitu loh. Ya kan berarti kan Bank Mandiri kebetulan TM juga ini, TM 92, jadi mungkin Bang Jupri kenal ya, Ferry Tobing itu ya. Nah, artinya apa? Mereka semua itu juga kepingin tahu industri migas itu kayak apa, perkembangannya sampai saat ini kemana, ke depan gimana, risikonya gimana. Nah, siapa tahu mereka juga kepingin untuk menjadi salah satu sponsor. Nah, kira-kira seperti itu masukan saya 3 poin. Ya, ini saya pikir sudah bagus, dimatangkan saja.
karena kita ingin segera roadshow. Jadi Bang Jupri nanti kalau misalnya butuh teman, saya siap nemeni. Sepanjang jadwalnya cocok, nanti saya siap nemeni untuk ke tempat-tempat tokoh yang mau jadi speaker atau mungkin sponsor-sponsor yang mungkin besar kan kadang-kadang perlu ya. Tapi kalau Bang Jupri masa, alah nggak perlu kirulah, saya sudah cukup kayak anak kecil aja harus ditemani. Ya, bagus sekali. Saya malah lebih senang. Saya tinggal 5 laporan aja. Saya tinggal berdoa, mudah-mudahan semuanya bisa lancar. Itu aja Bang Jupri dari saya. Oke, terima kasih Ki Lurah. Saya pikir teman-teman jika tidak ada lagi ya karena Ki Lurah harus meeting di tempat lain. Cuman mungkin kita harus perlu sedikit cash ya, Ki Lurah. Nanti kan kita lihat apa seberapa yang kita butuh untuk mempersiapkan ini. Nanti akan kita ajukan melalui Mas Ian ya. Ya. Pasti nggak banyak sih, tapi kita kayaknya supaya nggak pakai duit pribadi gitu ya. Ya, janganlah. Rule of thumb-nya gini Bang, kalau Anda kan sekitar 2 miliar ya 10% dari 2 miliar, sekitar 200 juta bisa saya alokasikan untuk Anda untuk bergerak awal ya. Saya yakin kurang dari 200 lah gitu, tapi minimal kan Anda supaya agak longgar gitu loh. Saya nggak mau Anda seperti orang susah gitu kata Mas Yando kan. Ya gitu. Oke, jadi siap. Nanti akan saya kasih memo untuk menurunkan 10% dari budget. Tapi tolong budgetnya tadi dirapiin supaya nanti saya bisa pakai lampiran untuk membuat memo ya. Baik, terima kasih. Oke, siap Bang Jupri. Sukses selalu supaya jalan dan di Jogja kita tetap semangat, simposiumnya sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai ketemu di meeting berikutnya, Bapak-bapak panitia. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Sama Boni. Sama-sama. Terima kasih. Pak Andi, thank you. Thank you so much. Terima kasih Mas Andi. Thank you Bu Terima kasih, Boni. Mas. See you. Thank you. Selamat malam, sukses selalu ya. Terima kasih Mas Suryono.